gitu. Dan kita harus sadari kita ini bukan ahli ibadah juga, bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Terus Allah menuliskan nama kita sebagai ahlul jannah. Dan kita bukan ahli sedekah juga ibaratnya gitu. Duit kita pas-pasan, boro-boro buat sedekah, buat makanan susah kan gitu. Paling sedekah kita tuh senyum. Karena senyum adalah sedekah. Jadi kalau ada paling gampang. Kalau ada keropak yang jalan di setiap Jumat tuh, senyumin. ya kan, orang kan bayar. Senyumin. Kalau kita mah senyumin. Ya, udah sedekah kan. Karena sedekah. Gitu. Paling gitu. Jadi kita bukan ahli ibadah, ahli ilmu bukan, ahli sedekah bukan, tapi nama kita dicatat sama Allah menjadi ahlu jannah. Ini gimana caranya? Maka Allah memberikan satu wahana gratisan ini. Apa? Musibah. Jadi wahana berupa musibah. Asal apa? Baik lagi, asal kita mampu bersabar dengan musibah itu. Jadi kita kaget tiba-tiba kita masuk ke surga. Teman-teman kita juga kaget. Kan lu ibadah jarang, ilmu lu nggak punya, sedekah apalagi. Tapi kalau bisa ada di surga, ternyata kita masuk melalui pintu babu sobri itu, pintu sabar. Kita masuk melalui pintu itu tuh. Ditimpa berbagai macam ujian oleh Allah, kita bersabar. Jadi sabar kita itu sabar kepaksa. Mau melawan nggak bisa, akhirnya sabarlah gitu. Mau nggak mau sabar gitu. Jadi sabar kita itu sabar yang terus-menerus diberikan bogem gitu sama Allah. Akhirnya kita bersabar gitu. Jadi sabar kita tuh bukan sabar bil ilmi, tapi sabar melalui proses yang begitu panjang, nggak dapat akhirnya sabar gitu. Nah, kita masuk melalui pintu itu. Ya, karena memang nama kita sudah tertulis. Bahkan kalau kita tahu kita masuk melalui pintu sabar dan itu pahalanya luar biasa. Kalau kita tahu nih ya, oh, kita tuh masuk surga melalui pintu itu, kita ngedoanya gini, Allah. Nggak, jangan, ini serem ini. Kayaknya serem di bawah wali ini, Mas. Ampun saya. Ya Allah, kalau seandainya saya tahu saya melalui mendapatkan ridhomu dengan pintu musibah, tambahkan musibah itu pada saya ya Allah. Kalau itu menghantarkan saya pada keridhoanmu. Masya Allah. Kalau kita bukan pintu ma'rifah itu tuh. Kalau seandainya saya tahu keridhoanmu berada di dalam musibah ini, tambahkan ya Allah. Tongkap palang gitu. Tongkap palang ya Allah, kabehkeun gitu ya. Kabehkeun ya Allah gitu. Borobotkan ya Allah. Borobotkan ya Allah tongkap palang gitu. Karena wali ini warna wali ini mah. Tongkap palang ya Allah, enakan geus kabehkeun gitu. Kalau kita tahu kita mendapatkan ridho dari Allah melalui pintu musibah. Dan kenapa musibah kita terasa berat oleh kita nih? Salah satunya kita kurang mengetahui tentang Rasulullah. Kurang kenal kita sama Rasulullah itu. Kurang akrab. Tapi kalau kita sudah mengakrabi Rasulullah, kita lihat perjalanan Rasulullah. Beliau tuh Nabi, Rasul, pucuk pimpinan manusia, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita lihat sejarah perjalanan Rasulullah, ya, bagaimana Rasulullah menahan makan sampai mengganjal perut. Pernah nggak kita sampai seperti itu, Kang Eri? Tapi kenapa kita merasa paling tertindas di alam dunia ini gitu? Merasa paling tersiksa. Kenapa? Karena kita kurang kenal kepada Rasulullah. Kalau kita mengenal perjalanan Rasulullah, kita bacalah Sirah Nabawiyah, terjemahannya lah kita baca nih tentang Samailu Muhammadiyah misalnya, kita baca gitu. Kita akan malu sendiri. Kan biasanya kita gini, ketika ditimpa musibah, kita akan ada denial ke Allah gini. Ya Allah, saya kan udah ibadah, saya udah zikir, udah sholawat, kok hidup saya gini-gini terus ya Allah. Kok hidup saya gini-gini? Kalau kita baca Sirah Nabawiyah kan kita kenal, oh, Rasulullah aja yang ibadah surga itu belum dibuka kecuali Rasulullah duluan kan gitu ibadah. Tapi kan Rasulullah juga
dibeginikan olehmu. Artinya musibah itu bukan sebagai penghinaan sebenarnya. Kalau musibah itu sebagai penghinaan, tentu Rasulullah nggak bakal dibegituin, Mbak. Benar. Iya. Nah, kadang kita berpikirnya berpikir yang musibah itu sebagai bentuk penghinaan. Ego kita yang main di situ. Jadi sebenarnya kenapa musibah itu terasa berat? Faktor utamanya bukan tentang realitas. Faktor utamanya adalah tentang makhluk, tentang malu biasanya. Tentang malu, tentang takut kehilangan orang. Tentang takut kehilangan pamor. Sebenarnya itu aja. Status sosial itu. Dulu kita begini sekarang turun, ada perasaan malu nggak? Pamor sindrom. Jadi bukan tentang musibahnya, sebenarnya musibah itu nggak masalah. Tapi tentang status kita yang mulai hilang. Bisa dipanggil Pak Haji kemana-mana kan? Dihormati. Tiba-tiba Ibu Haji. Apa sih? tiba-tiba nggak ada nih tangan yang ke atas kita nih, gitu. Tapi sebenarnya tentang itu. Jadi bukan tentang musibahnya, Kang Eri. Ya mungkin Kang Eri ngalamin tuh fase itu. Biasa Lebaran, sepupu keponakan tuh ngegerumutin kita, tiba-tiba ngejauhin kita. Ya, wajar. Ada perasaan ini kan? Jadi musibah itu bukan masalah. Yang masalah itu adalah harga diri kita, ego. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, cernalah lebih dalam, pahami lebih dalam lagi. Oh, ternyata tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Yang menjadi masalah ada ketakutan kita aja tentang fear itu tadi yang ada dalam diri kita. Takut kalau itu tidak ada dalam diri kita, nikmat ini akan ada sesuatu yang hilang gitu. Padahal ketika kita sudah jalani, is okay, no problem, nggak ada apa-apa kan gitu. Nggak ada apa-apa gitu, sebenarnya itu nggak ada apa-apa.